Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi lalu kita sudah membahas tentang apa itu risiko dan mengenal risiko. Sekarang saya akan membahas tentang manajemen risiko dan tahapannya. Pengertian manajemen risiko yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Jelas di sini, untuk proses manajemen risiko, pertama kalinya kita perlu mengidentifikasi atau mengetahui potensi-potensi risiko yang akan terjadi. Lalu kita analisa atau mengukur risiko dari yang kita buatkan daftar potensi risiko tersebut. Lalu kita cari penanganannya, apakah risiko tersebut dapat kita terima? Karena di sisi lain, risiko dapat kita rubah menjadi suatu peluang yang menguntungkan, atau kita hindarkan karena mempunyai dampak kerugian sangat besar. Yang kedua, manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi serta mengevaluasi program penanggulangan risiko. Ini merupakan dari penerapan dari suatu manajemen risiko. Macam risiko menurut sifatnya. Yang pertama, risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan lain-lain. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian, memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko hutang piutang, perjudian, dan lain-lain. Ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir, angin topan. Ini merupakan bagian dari bencana ya. Terus yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya kapal kandas, pesawat jatuh. Kemudian yang kelima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikannya dari risiko statis seperti hari tua dan risiko kematian. Itu pasti ya Bapak Ibu. Risiko yang dapat dialihkan atau yang tidak dapat dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya semua jenis risiko spekulatif. Risiko spekulatif seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa risiko spekulatif merupakan risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian, memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya, contohnya nih, risiko hutang piutang, perjudian yang sudah saya jelaskan tadi. Risiko menurut sumber atau penyebab timbulnya. Yang pertama, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kecelakaan kerja, mismanagement, maksudnya di sini pelanggaran SOP ya, standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, persaingan, dan lain-lain. Tahap-tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, implementasi manajemen risiko. Yang kelima, monitoring. 1. Identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Yang kedua, identifikasi risiko secara akurat dan komplit sangatlah vital dalam manajemen risiko. Yang ketiga, salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar semua risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Yang keempat, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Brainstorming mungkin berguna untuk mengidentifikasi bahaya risiko, pemangku kepentingan, kriteria keputusan, dan pemilihan risiko. Brainstorming adalah pendekatan konseptual untuk menghasilkan gagasan dari suatu kelompok dalam penanganan manajemen risiko.
2. Analisis risiko. Setelah identifikasi risiko, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial yang akan terjadi, seberapa besar severity kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko. Lalu, penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Penting untuk menentukan dugaan yang terbaik, agar nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Untuk mengukur bobot risiko, kita dapat membuat tabel dengan menggunakan skala dari 1 sampai 5. Contoh, bobot 1, skalanya sangat rendah. Probabilitasnya hampir tidak mungkin terjadi, dampaknya kecil, dan seterusnya. Bisa kita lihat pada tabel ini. Matriks penilaian risiko. Bisa kita lihat di sini, matriks penilaian risiko dengan menggunakan tabel. Tabel 1 merupakan peluang dan tabel 2 merupakan akibat. Dari isi masing-masing tabel bisa kita lihat dari tingkatannya, kriteria, sampai penjelasannya. Masih di tabel matriks penilaian risiko. Pada bagian ini merupakan hasil penggabungan tabel akibat dan tabel peluang pada slide sebelumnya. Bisa kita lihat pada sisi vertikal merupakan tabel peluang atau probabilitas, dan pada sisi horizontalnya merupakan tabel akibat atau impact. Dengan keterangan tinggi yang disimbolkan dengan huruf T dengan yang berwarna merah, signifikan disimbolkan huruf S dengan warna biru, moderat huruf M dengan warna kuning, dan rendah dengan huruf R dengan warna hijau. Dampak adalah efek dari biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan dari suatu risiko. Bisa kita lihat pada kolom pertama. Dampaknya sangat rendah. Efek biayanya mencukupi. Waktunya agak menyimpang dari target. Dan kualitasnya agak kurang. Dan bisa kita lihat pada kolom-kolom selanjutnya. Oke, kita next. 3. Pengelolaan risiko. Ada 5 jenis cara mengelola risiko. Yang pertama, risk avoidance. Cara ini paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah dengan cara menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau ya kita harus menghadapi risiko tersebut. Jika kita menghindar dari risiko tersebut, kita tidak akan pernah tahu potensi-potensi dari bisnis kita. Sehingga cara ini memang kurang efektif. Lalu yang kedua, risk reduction. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang kita tidak inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran. Risk transfer atau membagi risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Risk transfer atau membagi risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. 4. Risk diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar exposure yang kita miliki, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misalnya saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya.
Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Yang kelima, risk retention. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut atau menahan risiko. Sebagai contoh, misalnya seorang akan keluar rumah membeli sesuatu di supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri atau menahan retention risiko kecelakaan tersebut. Next, penanganan risiko. Ini adalah tabel penanganan risiko, yang mana high probability atau besarnya kemungkinan terjadi, dan high impact atau besarnya dampak dari sebuah risiko, serta bagaimana penanganannya. 4. Implementasi manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko, mengimplementasi metode yang telah direncanakan. 5. Monitoring. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah monitoring atau pengawasan serta evaluasi secara periodik tentang pelaksanaan manajemen risiko. Output laporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko dan umpan balik atau feedback. Next, pentingnya mempelajari manajemen risiko. 1. Sebagai anggota organisasi, dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Yang kedua, kita sebagai pribadi dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Next, sumbangan manajemen risiko bagi perusahaan menimbulkan keyakinan pada pimpinan, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Kemudian, dapat mengurangi keraguan dalam pengambilan keputusan yang dapat mendatangkan keuntungan. Lalu, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak-pihak terkait. Next, sumbangan bagi keluarga. 1. Mampu melindungi keluarga dari kerugian yang parah sebagai akibat terjadinya peristiwa yang merugikan. Kedua, jika keluarga telah terlindungi secara memadai dari risiko, misalnya kematian, kehilangan kekayaan, ia akan memusatkan perhatian dalam pengembangan karir dan investasi. Ketiga, akan meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko. Lalu, sumbangan bagi masyarakat. Penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat sekitar perusahaan akibat huru-hara akibat pemogokan. Kedua, pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran lingkungan akan ikut memelihara ketentraman kehidupan masyarakat sekitar. Demikian pembahasan dari mata kuliah ini. Semoga Bapak Ibu memahami materi yang saya berikan ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.